Halo Sobat BMKG, akhir-akhir ini bencana hidrometeorologi seperti banjir atau tanah longsor akibat curah hujan yang tinggi terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Apakah hal ini menjadi pertanda bahwa musim hujan sudah tiba? Atau adakah fenomena cuaca tertentu yang sedang berlangsung di wilayah Indonesia? Bersama saya Marlin Denata, berikut informasi selengkapnya. Berdasarkan analisis curah hujan pada dasarian 1 September 2021, sebanyak 3,22% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, sementara sebagian besar wilayah lainnya masih mengalami musim kemarau. Wilayah yang telah memasuki musim hujan diantaranya sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian besar Sumatera Barat, Kalimantan Selatan bagian selatan, dan Kalimantan Timur bagian selatan. Perakiraan musim hujan tahun 2021-2022 menunjukkan 14,6% wilayah zona musim akan mengawali musim hujan maju di bulan September 2021 ini, meliputi Sumatera bagian tengah dan sebagian Kalimantan. Kemudian sebanyak 39,1% wilayah zona musim akan memasuki awal musim hujan pada Oktober 2021, meliputi Sumatera bagian selatan, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Bali. Sementara itu, sebanyak 28,7% wilayah lainnya pada November 2021, meliputi sebagian Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Jika dibandingkan terhadap rata klimatologis awal musim hujan pada periode 1981 hingga 2010, maka awal musim hujan 2021-2022 di Indonesia diperkirakan maju sebanyak 45,9% wilayah, sama sebanyak 38,6% dan mundur sebanyak 15,5%. Sifat hujan di sebagian besar daerah diprediksi normal sebesar 71,4%, sedangkan 25,7% berada di atas normal, serta 2,9% diperkirakan bawah normal. Puncak musim hujan 2021-2022 di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan terjadi pada bulan Januari dan Februari 2022, yakni sebanyak 71,3% wilayah. Meskipun saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada musim kemarau maupun peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, namun dinamika atmosfer harian menunjukkan kondisi yang labil, sehingga mengakibatkan potensi pertumbuhan awan hujan menjadi signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya curah hujan di wilayah Indonesia antara lain: yang pertama yaitu aktifnya fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO, gelombang Rossby ekuatorial, dan gelombang Kelvin di wilayah Indonesia. MJO, gelombang Rossby ekuatorial, dan gelombang Kelvin adalah fenomena dinamika atmosfer yang mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang luas di sekitar wilayah aktif yang dilewatinya. Fenomena MJO dan gelombang Kelvin bergerak dari arah Samudra Hindia ke arah Samudra Pasifik, melewati wilayah Indonesia dengan siklus bulanan pada MJO dan siklus mingguan pada gelombang Kelvin. Sebaliknya, fenomena gelombang Rossby ekuatorial bergerak dari arah Samudra Pasifik ke arah Samudra Hindia dengan melewati wilayah Indonesia yang mempunyai siklus mingguan. Sama seperti MJO maupun Kelvin, ketika gelombang Rossby ekuatorial aktif di wilayah Indonesia, maka dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia. Faktor kedua yaitu terbentuknya pola-pola pusaran angin, daerah belokan maupun daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia. Faktor ketiga yaitu suhu muka laut yang hangat dan anomali suhu muka laut positif di sebagian besar wilayah perairan Indonesia yang mendukung peningkatan suplai uap air sebagai sumber pembentukan awan-awan hujan. Kondisi tersebut juga didukung oleh masih tingginya kelembaban udara di sekitar wilayah Indonesia. Seperti sobat ketahui, meskipun sebagian besar wilayah Indonesia masih mengalami musim kemarau, namun kondisi dinamika atmosfer yang labil akan meningkatkan potensi cuaca ekstrim yang kemudian akan meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi. Untuk mengurangi dampak risiko bencana hidrometeorologi, BMKG mengembangkan informasi perakiraan cuaca berbasis dampak atau Impact Based Forecast
di mana pada informasi cuaca yang diberikan memperhitungkan potensi dampak yang akan terjadi akibat dari cuaca, serta rekomendasi respon atau langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, informasi cuaca berbasis dampak ini dapat Sobat temui dengan mengunjungi laman signature.bmkg.go.id. Di sana Sobat akan mendapatkan informasi wilayah mana saja yang berpotensi banjir, banjir bandang, serta bencana hidrometeorologi lainnya hingga 3 hari ke depan. Lalu bagaimana prediksi cuaca untuk sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Sobat, demikian informasi prospek cuaca untuk sepekan ke depan. Informasi perakiraan cuaca harian dapat Sobat lihat di www.bmkg.go.id. Sobat juga dapat mengikuti akun media sosial kami di @infobmkg. Pastikan Sobat telah mengunduh aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di App Store ataupun Play Store. Dan jangan ragu untuk menghubungi kami di call center 196. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan iklim agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan sampai jumpa.